Bismillahirrahmanirrahim. Mas Zaid, kitab Fathul Qoribnya dibuka. Faslun fi ahkamil ji'alah. Udah? Sekarang dimaknai ala makna pesantren. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki kupas suwiji fi ahkamil ji'alati en dalam mertelake pira-pira hukum akad sayembara. Wahya tawi ji'alah iku bitasri siljimi kelawan den waca telu jimi. Wa maknaha utawi maknane ji'alah lughatan en dalam pira bahasane iku mah perkara yuj'alu kanten dadekake apa mah disahsin kedaya awawaan ala syai'in ing atase ciwi-ciwi yap alu kang agawe sapa sahas hu ing sa wasah anan ing dalem syariate iku iltizamu mutlaqit tasarrufi nyanggupi wong kang mutlaqit tasarruf iwadon ing liru makluman kanten werwi ala amalin yang ana sepenggawe ajanin kanten tentuake au majhulin utawa kanten bodohi lim ayanin kedhewe kanten tentuake au ghairi utawa liyane ayan wal ja'alatu utawi akad sayembara iku jaizatun kang wenang minat rafaini saking ahaluru rupane tafil ja'ili arai wong kang gawe sayembara wal majuli wong kanten sayembarahi sapalahu al wa huwa tawi ja'il iku ayastahito ento nyertake sapa ja'il fi haddi dolatihi en dalem balekake perang ilange ja'il iwadon ing liru makluman kadang werwi kakuli mutlaqit tasarrufi kaya ucapane wong kang mutlaqit tasarruf man utawi saben wong iku hadda balekake sapa man dolati ing perang ilang ingsun falahu mangko iku tetep kedue man kada utawi mungkini fadahot da mangko ender nalikane balekake sapa man ha ing dolati istahaqqa mangko amring haki sapa ardu wong kang balekake dadikal iwado ing mungkon-mungkono liru al masruta kanten syaratake lahu. Sudah. Coba diterjemahkan. Faslun fi ahkamil ji'alati. Pasal menerangkan beberapa hukumnya akad sayembara. Wahia bitaslisil jimi, dan pada lafaz ji'alah itu terdapat 3 pembacaan jimnya, yaitu ji'alah, ja'alah dan ju'alah. Wa maknaha lughatan ma yuj'alu li syahsin ala syai'in yaf'aluhu, dan maknanya ji'alah secara bahasa itu suatu hal yang dijadikan bagi seseorang atas sesuatu yang ia kerjakan. Wasa'an iltizamu mutlaqit tasarrufi iwadan makluman ala amalin muayyanin au majhulin li muayyanin au ghairihi. Dan ja'alah secara syaratnya itu kesanggupannya orang yang sudah mutlaqit tasarruf untuk memberikan hadiah yang sudah diketahui yang atas pekerjaan yang ia tentukan atau tidak ditentukan, yang mana pekerjaan tadi ditentukan bagi siapa atau tidak ditentukan bagi siapa. Wal ja'alatu jaizatun minat rafaini tahfil ja'ili wal maj'uli lahu, dan akad sayembara itu akan boleh dari kedua pihak, yaitu pihak ja'il atau orang yang membuat sayembara dan pihak yang ikut sayembara. Wa huwa ayashtahita fi haddi dolatihi iwadan makluman ka qauli mutlaqit tasarrufi man hadda dolati falahu kada. Dan dari pihak ja'il atau orang yang membuat sayembara itu harus mensyaratkan di dalam pengembalian barang hilangnya untuk memberikan suatu hadiah yang sudah diketahui
Seperti ucapannya orang yang sudah mutlak tasarruf. Barang siapa yang mengembalikan barang hilang saya, maka baginya ini. Fa idza raddaha istahaqqa arraddu dalikal iwadah al-masyruta lahu. Dan ketika ada seseorang yang mengembalikan barang yang hilang, maka orang tersebut dapat memiliki hadiah yang sudah disyaratkan baginya. Sekarang masuk ke sesi pertanyaannya. Saya mulai dari sesi nahwu sorofnya ya. Tadi saya main baca wasar'an iltizamu. Apa iltizama? Jadi gimana bacanya itu? Wasa'an iltizamu. Iltizamu. Dibaca rofa. Ya, Kenapa dibaca rofa? dibaca rafa karena menjadi khabar dari mubtada yang dikira-kirakan berupa lafaz wa maknaha sya'an iltizamu. Sedangkan khabar sendiri itu isim yang dibaca rafa yang disandarkan pada mubtada yang menyamai pada lafaznya mubtada. Dasarnya Wal khabar ismun dirtifat in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. mutabikon Fi lafdhihi lil mubtada. fil lafdil mubtada. Jadi khabar itu menyamai pada Mubtada mubtada'nya. Segi apanya samanya? dalam segi i'rabnya. I'rabnya. Kemudian iltizamu sendiri itu selain jadi khabar menjadi apa? Iltizamu ini juga menjadi mudhaf dari lafaz mutlaqit tasarrufi, yang mana sahnya mudhaf tanpa al, tanpa nun dan tanpa tanwin, dan sahnya mudhaf ilaih dibaca jer. Dasarnya Nunan talid iraba adwina mimma tudif katuhisina wasaniyat juhwan fi min aw fi ida lam yasuh illa daka wala mahuda. lama khuda. Iltizamu berarti kalimat apa berarti? Iltizamu di sini kalimat isim. Isim, sigotnya Sikapnya berupa masdar. masdar dari fi'il madi. Dari fi'il madi iltazama yaltazimu. Mengikuti wazan ifta'ala ifta'ilu. Tasrif coba. Iltazama yaltazimu iltizaman wa multazaman fa wa multazimun wa daka multazamun iltazim la taltazim multazamun multazamun. Fi'il ketika ikut wazan ifta'ala berarti memiliki faedah atau tidak? Kalau Mengikuti memang memiliki, itu berapa faedahnya? pada wazan ifta'ala terdapat 6 faedah. Yang pertama itu faedah mutawa'af fa'ala. Contohnya jamak tu al-ibila baca tama'a. Yang kedua ittihad. Contohnya ihtabaza zaidun ay ittahada hubzan. Yang ketiga li ziyadatil makna li ziyadatil mubalaghah fil makna. Contohnya iktasaba zaidun ay balagha fil kasbi. Yang keempat di makna fa'ala. Contohnya ijtadaba bi makna jadaba. Yang kelima bi makna tafa'ala. Contohnya ihtasama bi makna takhasama. Dan yang keenam li talab. Contohnya iktada ay talabal minhu al-qadda. Untuk lafadz iltizam sendiri, itu faedahnya apa? Untuk lafaz iltizam ini mengikuti faedah bimakna fa'ala, dimana fa'ala mujarrad. Iltazama bimakna lazima. Di makna Lazima. lazima. Kemudian tadi kan iltizam itu menjadi mudhaf ya. Ya. Mudhaf ilaihnya berupa mana? Lafadz mana? Mudhaf ilaihnya berupa lafaz mutlaqit tasarrufi. Mutlaqit tasarrufi. Jadi iltizamu mutlaqit tasarrufi itu susunan apa namanya? Susunan idhofah. Idhofah. Idhofah yang apa ini? Di sini idhofah yang mahdo. Idhofah mahdo. Idhofah itu dibagi menjadi dua. Ada idhofah mahdo dan idhofah ghairu mahdo. Idhofah mahdo itu jika mudhafnya berupa idhofah mahdo itu jika mudhafnya bukan berupa isim mustaq. Kalau ghairu mahdo itu mudhafnya berupa isim jamid. Kemudian lafadz iwadon. Iwadon dibaca nasab, alasannya kenapa? Iwadon dibaca nasab, alasannya menjadi maf'ul bait dari lafaz iltizamu.
isim punya maf'ul bih? Bisa mempunyai maf'ul bih. Karena iltizamu ini berupa masdar, dan masdar sendiri itu bisa beramal seperti fiilnya. Bisa beramal seperti fiilnya. Dasarnya mungkin Wa masdarun ka fi'lihi qad amila sa'amudafan wabitan binin. kemudian jadi iwadon jadi maf'ul bihnya ya. Berarti maknanya gimana? Iwadon Iwadon ing liru. yang liru. Makluman. Makluman bacanya itu. Ya, makluman. Dibaca nasab kenapa alasannya? Makluman dibaca nasab karena menjadi naatnya kepada iwadon. Naatnya pada Iwadon. iwadon. Naat apa ini? Ini makluman merupakan naat hakiki yang merupakan isim dhamir. Dan naat sendiri itu ada dua, naat hakiki dan naat sababi. Kalau naat hakiki itu naat yang merupakan isim dhamir yang mana syaratnya itu harus mengikuti 4 dari 10. Kalau yang satunya naat sababi, naat yang merupakan pada isim dhamir yang syaratnya hanya mengikuti 2 dari 5. Ini naat hakiki tadi ya? Ya, Berarti ngikut berapa tadi? 4 dari 10. 4 dari 10 itu apa aja isinya? 4 dari 10 itu yang pertama mengikuti dalam segi i'rabnya. Yang kedua dalam segi mufrad mudzakkar muannas. Yang ketiga dalam segi ma'rifat nakirahnya. Yang keempat dalam segi rafa nasab jirnya. Coba ulangi. 4 dari 10 apa aja? Yang pertama dalam segi i'rabnya, Irobnya berarti rafa nasab jir. jer. Kemudian Yang kedua dalam segi ma'rifat nakirah. marifat nakiro. Yang ketiga dalam segi mudzakkar muannas. Ya. Yang keempat terakhir dalam segi mufrad tasnya jamak. mufrad tasniyah Jamak. jamak. Dasarnya coba mungkin ada Anak tu imma rafi'un limut mari ya'udu lil mat'uti alimut mari fa awal qismaini minu adbi'i maknu tahu min asratin arba'i fi wahidin min aujuhil irabi min rafin aw khafdin abin tisabi kada minat ifradi batat kiri wadid dibat rifi batan kiri faqalina ja'alu lamu fadilu wa ja'a ma'unisatun hawamilu. udah. Kemudian tadi kan makluman ini menjadi naat ya. Ya, Fungsi naatnya di sini itu sebagai apa? fungsi naat di sini itu untuk mengkhususkan lafaz iwadon. Jika maknanya berupa nakirah, nanti jika maknanya berupa ma'rifat, maka fungsinya untuk menjelaskan maknanya, Oh, jadi ketika man'utnya itu nakiro, maka fungsi naatnya untuk mengkhususkan, mengkhususkan. Kalau man'utnya ma'rifat untuk menjelaskan maknanya. untuk menjelaskan. Nah, sudah. Sekarang saya nanya segi pemahamannya ya. Tadi kan di awal saya bilang lafadz ji'alah itu bisa dibaca 3 jimnya. Ya. Ji'alah, Ju'alah, ju'alah, ja'alah, sama ja'alah. ja'alah. Dari ketiga bacaan ini mungkin ada yang lebih fasih atau lebih gimana? Dari 3 bacaan tadi yang lebih fasih itu dibaca ji'alah, kemudian ja'alah dan ju'alah. Oh, berarti urutannya Ji'alah, ja'alah dan ju'alah. ju'alah. Ya. Dan yang kedua. Yang kedua tadi ada lafadz mutlaqut tasarruf. Tadi kan saya bilang itu kesanggupannya orang yang sudah mutlak tasarrufnya. Nah, ini maksudnya mutlak tasarruf itu bagaimana? Mutlaq tasarruf itu orang yang sudah balik, berakal dan pintar. Pintar. Udah. Ya sudah, sekian. Nah, terima kasih.